Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang benderang, yakni Dinul Islam. Warga MTSN 5 Jombang dan para pemirsa, pada kajian Ramadan hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang hidayah di bulan Ramadan. Pertama, mari kita ketahui lebih dahulu apa itu arti dari kata hidayah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab yang artinya petunjuk atau bimbingan. Hidayah ini hanyalah milik Allah semata. Allah akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dia pun tidak memberikan kepada yang tidak dikehendakinya pula. Maka hidayah adalah hal yang spesial karena tidak semua orang dapat memperolehnya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan keluarga besar MTSN 5 Jombang khususnya, selama 24 jam umat Islam meminta hidayah kepada Allah minimal 17 kali, yakni berupa sholat fardu 5 waktu, dimana kalau kita jumlah rakaatnya sebanyak 17 kali. Dalam tiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah, di mana pada ayat yang ke-6, ihdinas sirotol mustaqim, yang artinya tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Ada banyak ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengulas tentang 3 poin dari hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Antara lain, yang pertama, istiqomah dalam kebaikan. Contoh hidayah istiqomah dalam kebaikan, misal membaca dan memahami Al-Quran. Kita bisa istiqomah membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 ayat. Lebih dari itu lebih baik lagi. Yang lainnya, misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jika kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita pun akan ikut menjadi orang yang soleh. Sehingga jika kita memiliki teman yang tidak bisa untuk memberikan pengaruh baik kepada kita, sebaiknya kita tinggalkan dan kita mencari teman yang lain. Misalkan lagi, selalu beristighfar, berdoa, memohon keteguhan hati kepada Allah agar kita tetap iman, tetap Islam, dan pada akhirnya kita semua kembali dengan husnul khotimah. Poin yang kedua, ringan beramal soleh. Beramal soleh bisa berupa sedekah, infak, atau sedekah. Misalkan kita mempunyai harta yang berlebih, atau mungkin tidak berlebih pun, sebaiknya kita bisa menyisihkan untuk orang lain yang membutuhkan. Atau kita bisa menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk bisa meringankan beban orang lain. Contoh yang lain, misalnya kita mendonasikan barang, uang, atau kebutuhan pokok bagi mereka yang dilanda bencana alam. Ataupun
Kita bisa mendonasikan atau berinfak untuk masjid dan musola dengan membelikan Al-Quran misalkan, atau sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan musola atau masjid tersebut. Yang terakhir pemirsa, adalah semangat belajar menuntut ilmu. Seperti yang tertulis dalam firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Selain itu, beberapa dari sabda Rasulullah tentang semangat untuk belajar, diantaranya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada lagi yang menyebutkan bahwa semangatlah dalam bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah malas atau patah semangat. Para hadirin keluarga besar MTSN 5, terutama para anak didik yang kami banggakan, untuk semangat belajar, kami berharap kalian semua benar-benar mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk mencapai cita-cita, sehingga apa yang kalian dapat dari Bapak Ibu guru akan bermanfaat untuk kalian dunia akhirat. Para pemirsa dan keluarga besar MTSN 5 Jombang, dalam tubuh manusia ada bagian dan fungsinya masing-masing. Hati adalah pemimpinnya, mulut adalah juru bicaranya, tangan dan kaki adalah pelaksananya. Maka fungsikanlah dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri kita maupun untuk kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian kajian hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.